Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirat al-mukarramin, para muslimin wal muslimat yang minulya, pada kesempatan ini marilah pada bulan Ramadan ini yang bertepatan pada tahun 1441 Hijriah, marilah kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa ada rasa takwa kepada Allah, hidup semua manusia, umat-umatnya Allah itu akan sia-sia belaka. Sholawatullah wassalamuhu, mugi tetap tersanjung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita, mendidik kita, dan memberi curahan kepada kita sehingga kita bisa mampu untuk melakukan suatu aktivitas di dalam kehidupan di dunia ini berdasarkan firman Allah dan ajaran Rasulnya. Maka dari itu sholawatullah wassalamuhu tidak salah apabila kita selalu haturkan kepada beliaunya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat, hidayahnya Allah, dan mendapat petunjuk dari Allah, dan kita nanti mendapat syafaatnya Rasulullah mulai saat ini di dunia, bahkan besok hatta ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang sangat bahagia, pada pagi ini kita selaku umat Islam melihat situasi kondisi seperti ini dengan adanya virus COVID-19, kita nggak usah banyak rekayasa yang bukan-bukan. Intinya, mari kita ambil hikmahnya, mana itu yang baik, mana itu yang benar, dan yang penting tujuannya kita adalah mencari keselamatan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Hadirin yang berbahagia, saya pada hari ini, tepatnya pada bulan Ramadan, akan menyampaikan sedikit tausiah kepada kalian semua dengan tema yaitu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita tengok ke belakang. Di mana
seandainya orang tua kita tidak mengikhlaskan dirinya dengan melaksanakan kewajibannya dari Allah, amanahnya dari Allah, maka kita tidak akan bisa hidup di dunia ini tanpa kehendak Allah melalui orang tua kita. Untuk itu pada kesempatan ini, mari kita sangat-sangat berikhtiar dan harus, jika kita mengingat perjuangan kedua orang tua kita, maka pada waktu itu sahabat Nabi ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa umatmu yang paling mendapatkan kebaktian dari anak-anaknya?" Maka Allah menjawab, "Ummu." Lalu sahabat bertanya lagi, siapa orang yang paling mendapatkan kebaktian terutama atau kebaktian paling pertama di dunia ini? Maka Allah jawab lagi, yaitu ummuhu. Sampai 3 kali, kemudian yang keempat kali, siapa yang setelah ummuhu, setelah ibunya, yang berhak mendapat kebaktian dari anaknya kepada orang tuanya adalah ayahmu. Maka kita ingat, perjuangan seorang tua, apalagi ibu kita. Coba kita bayangkan, ibu kita adalah seorang wanita. Beliau adalah kaum yang paling lemah di antara kita kaum lelaki. Maka ibu kita ini sudah lemah menurut Allah, tetapi kita bebani mengandung kita ketika masih kita di kandungan. Sudah lemah, terbebani dalam suatu kehamilan, kemudian setelah hamil kita bebani untuk menyusui kita. Setelah menyusui kita bebani lagi untuk merawat kita. Lalu yang perlu ditanyakan, apa kebaikan kita yang selama ini kita berikan kepada ibu kita? Coba, siapa yang berani menjawab? Sudah pernahkah kita mengembalikan kebaikan orang tua kepada kita? Coba kita jawab masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada orang tua, ayah kita, beliau banting tulang mencarikan nafkah untuk menghidupi kita. Apakah itu orang tua sudah merasa tidak ikhlas menafkahi anaknya? Tentunya orang tua pasti ikhlas segala-galanya demi bisa merawat anaknya. Tidak tahu itu panas kesiangan, tidak mau itu keberatan sosialnya, keberatan tenaganya, bahkan keberatan perilakunya, itu demi melakukan kegiatan aktivitasnya untuk bertanggung jawab demi merawat anaknya. Jadi 2 poin tadi antara ayah dan ibu sangat-sangat luar biasa, hadirin yang berbahagia. Sekarang kalau sudah kita tahu seperti itu, coba sekarang kita ingat-ingat. Allah pun berfirman, jika anak itu nanti akan masuk surga, maka taatlah kepada orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Jika anak itu nanti ingin sukses, maka kesuksesan itu tidak akan tercapai selagi anak itu tidak mau untuk berbakti kepada orang tua. Karena adalah orang tua segala-galanya menurut Allah bagi kita selaku anak. Hadirin muslimin yang muslimat yang berbahagia,
Allah itu akan mengabulkan doanya anak. Allah akan menyukseskan tujuan dan cita-citanya anak jikalau anak itu mampu membawa dirinya berjalan untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka di samping itu, keutamaan berbakti kepada orang tua di samping hal-hal yang saya sebutkan tadi, otomatis Allah akan menjanjikan anak itu masuk surga kelak nantinya. Allahumma amin. Hadirin muslimin wal muslimat yang berbahagia, saya ingat banyak orang kaya anaknya disekolahkan tidak mau. Bahkan ada orang tua miskin anaknya punya cita-cita yang tinggi. Nah, kalau kita sudah mengetahui hal seperti itu, apakah yang kita lakukan selaku anak? Maka kita harus bisa mewawas diri dengan rasa bersyukur. Jika orang tua sudah berani, sudah berkorban menyekolahkan anaknya, tapi anak harus taat kepada orang tua, sekolah dengan baik, belajar dengan baik, dan diimplementasikan. Nanti ketika sudah pulang dari sekolah, membantu orang tua, sholatnya dengan sungguh-sungguh, dan suka beramal, berkata baik, itu adalah anak yang soleh. Sekarang, kalau anak yang tidak soleh, biasanya orang tua kaya, anak-anak disekolahkan tidak mau, tetapi justru dia, si anak, itu malah keluyuran, nggak memperdulikan apalagi yang disampaikan kepada orang tua. Ini namanya anak durhaka. Maka adik-adik ini yang mana, yang di mana tempatnya, adik-adik, terutama adik-adik yang usia sekolah maupun di SD, MI, dan seterusnya. Mari kita patuhi tata tertib di sekolah. Karena tata tertib di sekolah itu berdasarkan apa? Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan anak itu menjadi hidup yang baik. Hadirin, hadirat muslimin yang berbahagia, pada bulan Ramadan ini banyaklah bersyukur, karena orang tua adalah segala-galanya bagi kita. Setelah kita berpuasa Ramadan, marilah kita memaafkan dan minta maaf, bukan memaafkan maksud kami, minta maaf kepada orang tua segala kesalahan kita. Mari kita minta maaf kepada Allah, kepada kedua orang tua, dan insya Allah nanti kelak akan mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pesan saya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, terutama kepada bapak ibu wali anak-anak, wali santri, bahkan anak-anak selaku anak dari orang tua, saya berpesan, marilah sebagai orang tua itu, marilah mendidik anaknya dengan baik. Jika panjenengan semua selaku orang tua mendidik anak dengan baik, insya Allah anak juga akan menjadi baik. Dan anak-anak wajib mentaati dan mematuhi perintah Allah, Rasulullah, bakti kepada orang tua, dan suka beribadah, patuh kepada bapak ibu, suka membantu bapak ibu, dan sebaiknya jangan lupa sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Maka jika kamu melihat orang tua sholat 5 waktu, kalian sholat 5 waktu, maka keluarga kalian antara orang tua dan si anak akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Allahumma amin. Saya kira sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, diri saya pribadi khususnya,
dan umumnya kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat semuanya, dan mudah-mudahan selalu mendapat keselamatan dari Allah, selamat dari lahir batin fitine wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Dari saya akhiri sekian. Mungkin ada kekilapan, memang saya sifat manusia, dan apabila ada kebenaran itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.